Halo semuanya, selamat datang di Buras, bincang seru asik bareng Hima Proster. Di sini kita bakal ngobrolin topik-topik seru nih, santai tapi tetap berbobot nih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Satrio Wibowo dan rekan saya Adiasa Pratama yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan untuk membahas satu topik yang lagi hype banget nih di dunia kampus maupun di dunia kerja, yaitu tentang Artificial Intelligence atau yang sering kita sebut dengan sebutan AI. Betul. Nah, kali ini di podcast Buras ini kita mendapatkan seorang narasumber yang kece dari kalangan akademisi yang pengalamannya tuh banyak banget di dunia peternakan maupun teknologi. Mungkin langsung aja kita sambut ya. Halo Ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Ini terima kasih banyak ya Bu udah datang ke sini meskipun sibuk-sibuk banget nih. Saya tahu dosen pasti sibuk ya Bu ya. Dan juga saya senang sekali bisa bertemu Bu Hima lagi meski ya sudah matkul tadi Bu ya. Saya sangat suka sekali penjelasan dari Bu Hima itu rinci banget Bu, jadi kayak nyantol banget di otak itu. Terima kasih. Banget sih kali ya. Oke, jadi memang saya juga senang sudah bisa hadir pada acara podcast Hima Proster yang mungkin sudah lama vakum dan sekarang kayaknya baru ini ya, baru muncul lagi, baru aktif lagi dengan anak-anak yang baru masuk angkatan 24 ya? Iya, betul. Baru 2024. Nah, mungkin sebelumnya itu Bu, ada beberapa mahasiswa peternakan masih belum mengenal Bu Hima nih Bu. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Bu Hima itu sebagai apa. Lalu kan di sistem semester 5 itu ada penjurusan ya Bu. Nah, penjurusan itu terkait apa Bu Hima itu? Oke, mungkin ini ya perkenalan dulu. Halo semuanya, mahasiswa peternakan ataupun mahasiswa lain ataupun kalangan umum yang melihat atau menyimak podcast ini. Saya Himatul Hasanah, saya adalah salah satu dosen program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Nah, di program studi peternakan saat ini saya menjabat sebagai Ketua Laboratorium Agroindustri Peternakan. Di peternakan ada 2 labnya, yang satu agroindustri peternakan dan satu lagi adalah lab on farm, yaitu produksi dan nutrisi peternakan. Terkait dengan peminatan ya tadi penjurusan. Sebenarnya saya bidang ilmunya adalah biosains hewan. Biosains hewan. Tapi dalam prosesnya, dalam perjalanannya, dalam pengajaran, penelitian, kemudian mungkin pengabdian, pelaporan administrasi di program studi, tentu saja menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Karena kalau misal kalian lihat sekarang ini ya di zaman digitalisasi, siapa sih yang tidak kenal AI atau siapa sih yang tidak menggunakan AI? Betul sekali. Ya memang di kalangan mahasiswa sudah banyak yang menggunakan AI, tapi mungkin ada juga yang belum mengenal atau belum bisa memanfaatkan AI dengan baik. Gitu. Ya salah satunya saya Bu ya. Saya suka menggunakan AI juga Bu. Ya cuma referensi aja gitu. Referensi, beneran nih referensi aja. Referensi untuk apa nih kalau mahasiswa? Biasanya untuk laporan Bu, kayak jurnal gitu. Nah itu referensinya kayak carikan jurnal apa, jurnal peternakan apa gitu. Oke. Bagi referensi aja. Oke. Jadi mungkin saya menanggapi ya terkait dengan apa sih itu AI, kemudian bagaimana pemanfaatannya. Nah yang pertama AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Ini adalah sistem yang dibuat untuk menirukan kecerdasan manusia. Jadi di sistem tersebut bisa membantu manusia untuk berpikir, untuk mengerjakan suatu pekerjaan, bisa juga menganalisis data. Karena AI yang ada saat ini sudah berkembang pesat sekali, termasuk mungkin yang untuk digunakan untuk menganalisa data atau yang disebut sebagai machine learning. Kemudian juga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan atau reasoning. Kemudian ada juga yang bisa digunakan untuk memahami bahasa manusia, bahasa alami. Terkait dengan hal tersebut mungkin berguna sekali untuk program translator, kemudian antar bahasa ya, terutama kalau misal di prodi peternakan
seringkali baca jurnal-jurnal bahasa Inggris nih, tapi ternyata sulit untuk memahami bahasa Inggris karena kemampuan bahasa Inggrisnya yang mungkin ada yang masih menengah ke atas harapannya. Tapi ya itu salah satu AI yang bisa digunakan terkait dengan program pemahaman bahasa. Dan ada lagi yang AI berkaitan dengan pengenalan analisa audiovisual terkait dengan suara, kemudian juga terkait dengan gambar, video. Analisis tersebut juga bisa menggunakan AI dan bisa diproses dengan AI. Berarti AI ini sendiri Bu ya, itu sangat penting ya Bu dalam dunia general maupun peternakan ya Bu ya. Tapi saya ada satu fakta menarik nih Bu. Nah, di Indonesia itu 0,001% minat bacanya itu cuma segitu Bu. Dari 1 dari 1.000 orang itu cuma minat bacanya 1 saja Bu. Nah itu dengan adanya AI ini itu bagaimana Bu? Apakah bisa menjadi negatif atau bisa menjadi positif Bu? Oke, saya juga tertarik ini terkait dengan minat baca masyarakat Indonesia, apalagi mahasiswa dan siswa-siswa pada umumnya sebenarnya. Karena kalau kita berbicara minat baca itu menjadi masalah klasik ya, yang saat ini bahkan tidak naik atau semakin kesini semakin turun ya untuk minat baca di Indonesia. Nah, kalau kejadian minat baca ini sebenarnya kalau berkaitan dengan AI sebelum kesini, minat baca ini merupakan suatu kebiasaan atau habit yang harus dipupuk sejak dini. Tidak hanya tiba-tiba besar terus suka baca. Saya rasa tidak bisa seperti itu karena itu merupakan habit yang akan semakin baik ketika dipupuk sejak dini. Mulai dari TK atau PAUD misalkan dikenalkan buku-buku cerita, buku-buku bergambar cerita, kemudian juga pada saat SD, SMP, SMA ini minat bacanya akan semakin bagus ketika dilatih sejak dini. Dan ada penelitian juga yang berkaitan dengan semakin dini seseorang dikenalkan dengan bahasa, dengan language, dengan buku, dengan bahasa, ini bisa meningkatkan IQ. Maksud saya adalah IQ-nya akan lebih tinggi ketika anak-anak ini sejak dini sudah dikenalkan dengan literasi yang baik. Nggak cuma literasi bahasa tapi juga literasi numerik ya. Karena kalau misal kita lihat di Indonesia juga nggak cuma literasi terkait dengan bahasa atau bahasa Indonesianya, minat bacanya, tapi numeriknya juga mulai mengalami masa kritis. Cara berpikir matematisnya, berpikir kritis itu akan sangat berpengaruh sekali. Nah, terkait dengan AI, AI kan gampang ya, misalkan kita menggunakan virtual assistant, entah itu pakai Google Assistant, pakai yang ada Siri di HP, bisa Siri ya kalau di iPhone mungkin sebut merek kali. Ya, karena beberapa gadget ataupun beberapa laptop sudah dilengkapi dengan virtual assistant, termasuk tadi disebutkan ada iPhone pakai Siri. Terus kalau di laptop Windows ada Cortana. Banyak sekali sebenarnya untuk virtual assistant. Termasuk Google Assistant yang sekarang sudah bisa terintegrasi dengan mungkin smart home di rumah, kita bisa pasang Google Assistant, kemudian bisa matikan lampu ya. Memang tujuannya AI ini mempermudah kehidupan manusia. Betul. Dari segala aspek. Gen Z banget ya. Nah, cuman perlu diperhatikan juga, perlu digarisbawahi ketika kita menggunakan AI sebagai referensi, apalagi berkaitan dengan minat baca orang saat ini, anak-anak saat ini. Belum tentu yang dikatakan oleh AI 100% benar.
harus perlu divalidasi lagi. Mungkin kalau kasus-kasus yang sedang viral juga ada yang bertanya kepada ChatGPT misalkan ya, yang paling umum OpenAI, paling umum banget itu. Paling mudah diakses, masih free, dan ketika kita memasukkan input sesuatu dia akan menjawab apa yang ditanyakan. Tapi ini adalah mesin, kita ingat bahwa apa yang dimasukkan ini akan mempengaruhi outputnya. Jadi misalkan kita garbage in, garbage out juga. Kalau misal kita masukkan hal-hal yang sampah ya, maksudnya hal negatif atau hal yang tidak benar gitu, nanti menjawabnya ya akan berkaitan dengan hal itu dan belum tentu valid. Apalagi mungkin banyak yang sudah menjelaskan juga, misalkan salah satunya Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi itu infonya pernah mencoba memasukkan penyakit apa di ChatGPT dan dijawab dan ada referensinya. Padahal referensinya itu belum tentu benar ya. Benar, dan setelah divalidasi ternyata tidak ada referensinya. Jadi memang harus hati-hati ketika kita menggunakan AI, gak cuma untuk baca tapi untuk mungkin di dunia pendidikan juga. Tadi kan mengerjakan tugas nih dijadikan sebagai referensi. Nah, referensinya juga harus divalidasi, dipilah. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Jadi seperti yang kakak pepatah bilang, pom bensin tuh Bu, kalau literasi ini mulai dari nol ya Bu ya, dari sejak usia dini. Dan untuk AI ini ya harus dipilah-pilah ya Bu ya, karena gak semua ChatGPT atau lain sebagainya itu gak semuanya tervalidasi Bu ya. Betul. Wah, menarik harus sekali. Cari validasinya dulu lah dari info. Nah, di sini kan banyak juga mahasiswa yang mungkin belum mengenal lebih apa itu AI, terus pentingnya apa di dunia kampus, terus khususnya di dunia peternakan ini. Terus pertanyaannya? Ya mungkin pentingnya AI di dunia peternakan ini gimana? Oke. Kayak fungsinya. Jadi tadi sudah kenal ya, AI itu banyak sekali jenisnya, kemudian dari manfaat dan fungsinya. Yang pertama memang bisa mengefisiensikan pekerjaan. Karena dengan bantuan AI tadi, misalkan AI machine learning terkait dengan mengolah dan menganalisa data. Di dunia akademis ini dapat membantu merapikan data, mengolah yang dulunya mungkin kita menggunakan Excel, yang Excel meskipun ini adalah software yang membantu efisiensi pekerjaan juga, yang awalnya tambah-tambahan pakai kalkulator ya, dengan Excel bisa cepat. Nah ini dengan AI tidak cuma tambah-tambahan aja hasilnya, tapi mungkin bisa divisualisasikan ke grafik, tabel yang eye catching gitu. Itu terkait dengan analisis data. Nah, ini kalau misal yang mahasiswanya mengerjakan praktikum, membuat kalau praktikum kan dapat data nih, bagaimana menyusun laporan yang baik. Salah satunya bisa menggunakan bantuan AI untuk memvisualisasikan datanya tadi. Nah, kemudian berkaitan di dunia peternakan, kalau misal di industri atau di swasta ini akan sangat bermanfaat sekali, karena sekarang kemajuan teknologi termasuk penggunaan AI dan IoT ini sudah banyak diaplikasikan di dunia peternakan. Salah satu yang simpelnya ya, karena AI ini mungkin bayangannya mahal, terus harus teknologi canggih, tidak seperti itu. Bisa menggunakan yang paling simpel, misalkan pengontrolan suhu di kandang. Mungkin kalian pernah lihat kandang ayam closed house, yang memang kandangnya itu semuanya suhunya harus teratur ya. Suhunya harus stabil, kemudian kelembapannya stabil sesuai dengan kebutuhan ternak. Nah ini pengaturannya sekarang sudah bisa menggunakan AI dan juga IoT. Nah ini bisa diatur. Misalkan ketika terlalu tinggi suhunya, kipas anginnya menyala, atau kalau terlalu rendah suhunya, kipas anginnya berhenti, misalkan seperti itu. Itu sudah dilakukan otomatisasi di perkandangan. Selain untuk produksi unggas, misalkan kalau di Indonesia untuk pencatatan data recording
ini juga bisa menggunakan AI AI. tadi. Oh. Nah, kalau di luar negeri mungkin lebih canggih lagi, misalkan menggunakan augmented reality. Jadi misalkan recordingnya ada ternak-ternak nih, misalkan ternak cuma ada barcode-nya. Kalau misal di Indonesia belum ada belum ya? sampai Iya, segitu belum ya, sampai. masih di record di papan gitu, nama ternaknya, kemudian jenis kelaminnya, status fisiologisnya. Tapi kalau beberapa di luar negeri sudah menggunakan Ada barcode. barcode. Jadi barcode di scan atau menggunakan Google bisa ketahuan informasi terkait dengan ternak. Bisa juga untuk monitoring kesehatan. Monitoring kesehatan, kemudian kesejahteraan ternak, ini bisa juga menggunakan bantuan AI. Jadi memang harapannya dengan adanya AI ini bisa mempermudah, mengefisiensikan pekerjaan-pekerjaan manusia supaya lebih efisien lagi. Seperti itu. Ternyata banyak banget ya pemanfaatan AI di dunia peternakan ini. Saya ini dengar pernyataan orang Bu ya. Katanya AI ini bisa memprediksi kualitas produk susu ya. Dari jadi kayak kita makannya itu apa, terus perkandangannya gimana, terus itu bisa diprediksi susunya itu kayak gimana. Itu emang bisa ya Bu? Bisa. Sekarang pun memprediksi penyakit, memprediksi kualitas bisa. Tapi sebelum ini bisa memprediksi atau AI-nya entah dalam bentuk software atau aplikasi apa ya, atau nanti alat memprediksi kualitas susu, sebelum alat ini jadi ada basis data yang harus dikumpulkan. Jadi big data, basis data terkait dengan misalkan pakan A diberikan ke sapi perah, hasilnya seperti apa. Pakan B, misalkan pakan B proteinnya lebih tinggi atau hijauannya lebih banyak, ternyata menghasilkan kualitas susu yang berbeda. Dari basis-basis data ini kemudian diolah, dijadikan suatu kesimpulan analisa data, misalkan tren ya, misalkan kalau tinggi hijauan produksi susunya lebih tinggi. Itu baru dimasukkan ke dalam alat tadi untuk nanti bisa dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Bagaimana sih hasilnya ketika diberi pakan A, B, C, seperti itu. Untuk prediksi misalkan prediksi cuaca, termasuk prediksi cuaca kan menggunakan perhitungan, ada rumusnya. Nah, tapi kan tidak tiba-tiba rumus itu muncul. Sebelumnya harus ada basis data yang dianalisis, kemudian diformulasikan, baru formulasi ini diterapkan di dalam alat, di dalam perhitungan, dan bisa digunakan untuk forecasting atau prediksi. Wah, itu tadi di dunia peternakan ya teman-teman. Nah, kalau di prodi peternakan sendiri nih Bu ya, itu penerapannya AI ada sih Bu? Apakah cuma kayak yang tadi Bu bilang kayak cuma laporan atau gimana-gimana? Iya. Oke, baik, kalau di peternakan memang di prodinya ya, untuk administrasi ini tentu saja sudah menggunakan AI, baik dari dosennya, kemudian dari adminnya, ini ya sudah memanfaatkan AI, termasuk misalkan dosennya juga harus lebih pintar dong dari mahasiswa. Harus dong. Misalkan mahasiswanya mengerjakan, apakah betul ini pengerjakan sendiri atau AI juga nih? Nah, dosennya juga menggunakan AI juga untuk deteksi apakah laporan atau tugasnya yang dikerjakan, dikumpulkan mahasiswa benar yang dikerjakan sendiri ataupun bantuan dari AI. Jangan-jangan tinggal memasukkan ke ChatGPT, tolong buatkan laporan. Langsung kopas ya? Langsung kopas. Oh, tidak bisa. Bukan. Dan dosennya juga sudah paham lah bagaimana susunan kalimat, kata yang digunakan atau dibuat oleh AI dengan mahasiswa. Sudah hafal ya? Sudah hafal. Karena akan sangat umum sekali. Dan selain itu mungkin tadi terkait dengan koreksi ya, tugas mahasiswa. Untuk administrasi jelas ini akan sangat mempermudah, misalkan yang untuk akreditasi, penyusunan data, foldering dan lain-lain, termasuk visualisasi tadi. Untuk penelitian ini sangat membantu sekali, karena mungkin kalau kita zaman saya masih mengalami zaman kuliah
belum secanggih ini digitalisasinya, masih ya jurnal ada di internet, harus baca satu-satu. Kalau misal mau menyusun skripsi, membuat misalkan tinjauan pustaka, harus baca satu-satu. Tapi dengan adanya AI sekarang kita sudah bisa melihat rangkuman. Langsung diarahkan. Misalkan saya pengen tahu terkait dengan penelitian terkini dari produksi susu misalkan, oh sekarang sudah ini loh penelitiannya, mulai dari produksinya, modifikasi pakan, modifikasi lingkungan, modifikasi genetik misalkan, atau saya fokuskan ke salah satu, bagaimana modifikasi rekayasa genetika pada produksi sapi perah atau produksi susu. Ini sudah bisa diringkaskan oleh AI, mulai dari penelitian yang sudah dilakukan, kemudian apa yang belum dilakukan, sampai dengan temuannya apa. Kalau dulu mungkin manual baca, kemudian diketik atau dicatat, di rangkum sendiri. Sekarang dengan adanya AI yang seperti itu akan mempermudah, termasuk ini juga digunakan untuk riset mahasiswa nanti, penemukan ide. Kalau misal pengen riset nih tentang apa, misal sapi perah, oh sampai mana sih riset-riset sapi perah saat ini, apakah mana yang belum. Nah, mana yang belum ini yang bisa dijadikan sebagai ide penelitian ke depannya. Judul skripsi bisa. Nah, kalau ngomongin tentang teknologi ini kan pastinya ada kendala. Nah, kalau AI ini kendalanya di dunia kampus, khususnya di prodi peternakan, Ibu. Kendala pemanfaatan AI ini apa sih? Kendalanya yang pertama mungkin tidak semua SDM sudah mengenal dengan baik AI, jadi ya masih apa ya, masih belum bisa mengefisiensikan ya. Betul, belum bisa mengefisiensikan. Kemudian perlu pelatihan mungkin terkait dengan bagaimana penggunaan AI yang baik, yang benar, yang efektif, efisien. Tidak asal memasukkan data tapi kemudian hasilnya malah menyesatkan. Tapi bagaimana sih memanfaatkan AI supaya apa yang ada menjadi sesuatu yang lebih berguna, lebih akurat lagi. Kemudian kalau dari sisi akademis dan administrasi ya, kalau misal dari fasilitasnya mungkin perlu modal yang cukup untuk penerapan AI dan pemanfaatannya, karena meskipun banyak AI yang gratis, mungkin ada yang berbayar. Nah, ini kan butuh juga ya biaya, modal. Selain itu misalkan kita sudah menerapkan atau menggunakan AI dan IoT misalkan dalam produksi ternak di kandang, pemantauan ternak, butuh biaya juga untuk maintenance, pemeliharaan. Ya termasuk biaya annual fee-nya, bisa tahunan atau bulanan yang harus dikeluarkan. Ya itu sih kendala-kendalanya. Jadi memang masih butuh pengenalan yang lebih dalam supaya SDM-nya melek AI, kemudian juga menggunakan AI yang sesuai dengan etika dan regulasi. Dan pastinya tidak disalahgunakan ya. Setuju sih saya ini. Oke, karena selain tantangan kan juga pasti ada nih banyak peluang juga dari pemanfaatan AI ini. Benar. Nah, saya ini punya pengalaman sendiri Bu ya. Jadi saya menggunakan AI itu buat bisnis orang tua saya, kayak logo gitu Bu. Jadi saya kayak suruh buatin logo yang efisien, dan kalau di pasar-pasar kan sukanya itu yang efisien dan simpel Bu. Nanti suruh buatkan, itu cuma referensi aja, nanti bisa diedit gitu. Terus menurut Ibu sendiri nih Bu ya, apa sih peluang yang bisa dimanfaatkan pada peternak ini lewat AI ini Bu? Oke, kalau untuk peternak peluangnya di Indonesia, saya rasa peluangnya ya sangat besar sekali ya, terkait dengan efisiensi produksi terutama. Mulai dari recording dulu deh, kemudian monitoring ternaknya, monitoring kesehatan, termasuk tadi penghitungan formulasi pakan,
terus kemudian ada ini manajemen pemeliharaannya, misalkan pakan yang diberikan berapa, otomatisasi dan digitalisasi yang bisa diterapkan di farm itu menjadi peluang yang sangat besar untuk dimanfaatkan oleh peternak. Namun ya tadi balik lagi ke tantangannya. Pasti ada tantangannya. Masih ada SDM-nya yang mungkin kurang melek teknologi, terus biayanya juga karena penerapan AI, IoT, digitalisasi ini butuh biaya yang cukup besar. Sehingga ya kalau misal mau menggunakan itu harus dihitung-hitung dengan rinci supaya apakah ketika kita memasukkan atau mengintroduksi teknologi baru akan lebih mengefisiensikan produksi, seberapa besar efisiensinya, seberapa menguntungkan introduksi teknologi ini, sehingga ini akan dijadikan sebagai bantuan untuk peternak untuk meningkatkan produksinya. Dan kalau di peternakan juga kalau di peternakan ya ini memang sangat membantu karena ya tapi ya tadi sih modal ya, balik lagi ke modal. Apalagi kalau kita sebut peternak masih konvensional di Indonesia ya, itu kan peternaknya yang dikatakan sebagai peternak ya, yang punya bisnis peternakan. Karena kalau di Indonesia mayoritas peternaknya adalah kecil, peternak rakyat atau Iya, peternak betul. yang sampingan yang mungkin hanya 2-3 ekor yang 1-2 1-2-3 ekor terlalu banyak ya. Kalau misal sapi ya 1-2 ekor atau ya 3-4 yang masih kalau dikatakan peternak ya kayak ya memelihara ternak saja. Kalau peternak ini pengennya itu bisnis gitu, ada hitung-hitungannya. Nah itu. Nah, ternyata luas juga ya pemanfaatan AI ini. Betul. Nggak kepikiran sih sampai ke sana ya, buat deteksi hewan, deteksi penyakit hewan, recording, terus efisiensi pakan. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih, optimis nggak Bu untuk penerapan AI di masa depan ini Bu? Khususnya ya masyarakat Indonesia aja Bu. Ya, saya optimis sekali untuk penerapan AI di Indonesia ini, di dunia peternakan apalagi ya, kedepannya bakal sangat membantu sekali. Cuman memang ada kekhawatiran bahwa AI ini menggantikan kinerja manusia. Di sisi lain, AI membantu pekerjaan manusia, mengefisiensikan. Tapi dengan kondisi yang mungkin SDM-nya yang masih belum banyak yang masih jobless. Ini menjadi kekhawatiran juga bahwa apakah bagaimana nasibku ke depan ketika atau nasib pekerjaan orang-orang ketika semua digantikan dengan AI. Itu juga menjadi tantangan. Tapi optimis banget nih kalau kedepannya bakal banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dibantu dengan AI. Bahkan yang sopir pun sekarang sudah banyak yang self driving car, yang nggak ada sopirnya ya. Ini pilot. Nah, ya betul. Ini itu sudah banyak diterapkan di dunia, termasuk bentar lagi paling masuk ke Indonesia nih, self driving car. Terus juga di dunia peternakan, bahkan kalau misal di luar negeri pegawai-pegawainya itu sangat minimalis sekali karena sudah ada otomatisasi dan digitalisasi tadi. Ya pinter-pinternya kita memanfaatkan AI dan harus bijak. Karena ya tadi apa yang akan kita masukkan itu yang akan menjadi output. Kalau kita memasukkannya sesuatu yang salah, ya outputnya salah juga. Dan hati-hati karena ya masih ada etika dan regulasi yang harus dipatuhi di sini, baik sebagai akademisi, sebagai peneliti, sebagai masyarakat. Terkait tadi juga mendesain, misalkan membantu AI untuk mendesain logo, mendesain gambar. Bahkan banyak juga AI yang disalahgunakan untuk misalkan pelecehan seksual. Misalkan yang mengganti muka dengan badan kan banyak sekali kejadian-kejadian
dan itu mengancam mahasiswa juga. Banyak mahasiswa yang diancam misalkan diedit fotonya terus diperas, melakukan pelecehan seksual seperti itu. Ya ini hati-hati juga. Makanya dengan inovasi teknologi, kemajuan teknologi digitalisasi ini, semuanya memang harus serba hati-hati, serba difikirkan juga, jangan asal ikut apa kata AI, apalagi kalau misal AI-nya gratisan ya. Ya apa yang tadi sih, harus hati-hati. Mungkin terakhir nih Bu, ada nggak pesan buat teman-teman mahasiswa peternakan biar lebih melek buat teknologi dan buat masa depan ke depannya? Ya, untuk kesan dan pesannya bagi mahasiswa peternakan ada beberapa sih terkait dengan AI. Yang pertama, AI ini adalah alat bantu. Jadi alat bantu yang bukan menggantikan pekerjaan kalian, terutama terkait dengan alat bantu untuk berpikir, untuk mengerjakan sesuatu, bukan sesuatu yang akan menggantikan pekerjaan kalian. Jadi manfaatkanlah AI ini dengan baik supaya alat bantu tadi bisa mengefisiensikan pekerjaannya, bisa membuat pekerjaan lebih mudah dan ringan. Yang kedua, kalian bisa menguasai teori-teori dasar, menguasai pengetahuan-pengetahuan dasar supaya ketika menggunakan AI, menggunakan alat bantu, ini alat bantunya bisa termanfaatkan dengan baik dan benar, tidak hanya AI yang memanfaatkan kalian atau AI kalian disesatkan oleh AI karena tidak tahu dasar-dasar dari mungkin teori, ilmu, pengetahuan-pengetahuan dasarnya. Selanjutnya, gunakan AI sebagai alat untuk solusi, bukan alat untuk melakukan manipulasi. Karena banyak nih mahasiswa yang menggunakan AI untuk mengerjakan tugas. Nah, ini terkait dengan plagiarisme, kemudian pekerjaan yang harusnya digunakan untuk melatih pola pikir kalian, tapi yang dilatih AI-nya. AI udah nggak perlu dilatih lagi, tapi kalian yang harus berlatih berpikir kritis untuk menemukan solusi, jadi tidak termanipulasi oleh AI. Dan mungkin yang terakhir, dengan adanya AI ini tidak menutup kemungkinan untuk dunia peternakan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, misalkan dari teknik, dari bioinformatik, dari sistem informasi untuk memajukan peternakan Indonesia supaya lebih maju lagi, lebih canggih lagi, lebih efisien lagi. Dan AI ini bukan ancaman, tapi merupakan peluang yang dapat membantu kalian. Oke, semangat peternakan. Oke, seru banget obrolan kita hari ini ya. Dari pengertian AI sampai aplikasi AI di dunia peternakan. Saya jadi melek akan AI nih, gara-gara Bu Hima ya. Ini masih banyak ya Bu ya. Sudah mau mampir di podcast kita, podcast Buras ini Bu. Meskipun saya tahu Ibu Hima sudah sibuk-sibuknya, ntar lagi ngajar ya Bu ya. Semoga Ibu Hima masih tetap dilancarkan rezekinya, masih sehat. Amin. Jangan sungkan-sungkan main di sini ya Bu ya. Amin, amin, amin. Dan semoga teman-teman bisa mulai mengeksplor tentang AI ini tanpa takut ada kayak kendala atau lain sebagainya teman-teman ya. Dan ingat pesan dari Bu Hima, AI ini bukan hanya untuk menjadi sesuatu diserahkan kepada AI, tapi untuk cuma membantu ya, alat bantu lah. Jangan sampai dibuat kayak kita nyerahin tugas kepada AI, itu gak boleh teman-teman ya, oke? Dan buat kalian semua yang udah dengerin podcast Buras kali ini, jangan lupa terus update pengetahuan kalian karena teknologi nggak nunggu kalian siap. Betul. Yuk bareng-bareng adaptasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.